Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbincang tentang masalah suntikan vaksin yang nanti akan juga diterima oleh teman-teman semua. Mungkin dalam waktu beberapa minggu atau bulan ke depan ya. Kalau saat ini kan masih tenaga kesehatan ya yang menerimanya pertama. Nah, tetapi saya ingin bercerita terkait dengan banyaknya seliweran ya, terkait dengan bolehkah orang yang mengalami gangguan kecemasan itu menerima vaksin ya. Sepahaman saya, vaksin yang akan disuntikan yang Sinovac itu kepada saya nanti hari Senin tanggal 18 Januari adalah virus yang dilemahkan. Jadi dia ada terkandungnya itu ada virus yang dilemahkan yang kemudian disuntikan supaya saya bisa memberikan reaksi antibodi antigen ya. Jadi itu adalah suatu reaksi yang diharapkan sama ketika dulu saya tuh disuntik misalnya BCG, DPT, pertusis, hepatitis ya, itu kan semuanya adalah virus yang dilemahkan biasanya rata-rata. Jadi model virus yang dilemahkan yang kemudian dijadikan vaksin itu sudah lama lah, sudah teknologi lama. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan keamanannya, ya sejelas sudah diberikan nomor registrasi keamanannya oleh Badan POM, sehingga saya sebagai dokter tentunya percaya ya apa yang sudah diberikan oleh Badan POM dan juga direkomendasikan oleh para senior saya di Ikatan Dokter Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah pasien gangguan kecemasan itu bisa menerima suntikan? Kalau saya sih pribadi mengatakan bisa. Walaupun saya tahu tuh ada beberapa selebaran ya terkait dengan WhatsApp yang mana katanya pasien dengan gejala psikosomatik, cemas itu tidak disarankan atau mungkin harus diperbaiki dulu kondisinya. Nah, kalau Bapak Ibu itu tidak ada kecemasan terkait dengan jarum atau fobia jarum, ya apa salahnya disuntik? Ya tidak ada problem juga gitu. Bahkan kalau misalnya dikaitkan dengan misalnya naik tekanan darah gara-gara ketakutan ya akan jarum suntik. Nah, ini juga harusnya ditenangkan dulu. Jadi kalau kecemasan seperti gangguan kecemasan yang dialami oleh Bapak Ibu ya, juga berkaitan dengan masalah gangguan lambung itu biasanya memang tidak masalah. Saya tahu kalau misalnya Profesor Ari ya di dalam salah satu tulisannya ya, beliau mengatakan yang tidak boleh, gangguan lambung yang tidak boleh itu adalah yang IBD, Irritable Bowel Disease ya, termasuk penyakit-penyakit imunitas yang berkaitan dengan gangguan lambung kan. Itu banyak kan ya, Crohn disease juga ada tuh. Tapi kalau misalnya dispepsia fungsional, GERD fungsional seperti yang teman-teman alami dan itu bisa membaik dengan dokter yang memberikan pengobatan, pengobatan dari psikiatri juga diberikan, ya kenapa enggak ya? Saya sih rasa itu tidak ada masalah karena kontraindikasinya juga tidak terlalu masalah kalau misalnya yang dimasukkan itu adalah virus yang dilemahkan gitu. Teman-teman masih menggunakan pengobatan, ya silakan aja gitu. Nah, yang paling harus diperhatikan itu adalah kalau misalnya orang yang mengalami gangguan fobia spesifik ke jarum. Jadi itu ada kan orang-orang yang kalau kena jarum tuh pingsan gitu. Jadi dia takut sama jarum suntik gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman yang gejala gangguan panik yang suka bolak-balik ke IGD mah nggak ada yang takut sama jarum suntik kan. Pasti biasanya malah diminta sama si pasiennya, tolong dok periksa saya nih, sana saya takut nih kena apa-apa gitu ya. Jadi periksa yang lengkap ya, pasti diambil darah, di EKG, disuntik udah biasa kali ya. Jadi ya nggak akan ada takutnya kayak gitu. Kalau makan obat dok gimana? Selama ini kalau kita melihat kontraindikasi juga kalau saat saya disuntik hepatitis misalnya waktu saya masih kuliah, kemudian kemarin juga ingin disuntik influenza ya waktu beberapa
setelah 2 tahun yang lalu ya, saya baru ingat ya, udah lama juga nggak disuntik influenza. Itu ya nggak masalah kan, makan obat juga dari beberapa orang yang biasanya pergi juga nggak ada masalah ya. Bahkan kita tahu juga kan banyak yang sudah biasa disuntik juga ya, untuk vaksin influenza misalnya. Jadi ya secara umum sih tidak ada yang signifikan ya. Kalau dilihat dari rekomendasi itu, yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya ada reaksi vagal refleks ya. Karena reaksi vagal refleks itu kan dia bisa pingsan sampai kejang ya, kalau orang itu takut jarum suntik. Jadi kalau nggak takut jarum suntik ya nggak kenapa-napa gitu. Jadi problem yang berkaitan dengan kondisi kecemasan dan disuntik itu tidak perlu dikhawatirkan ya. Nah, yang perlu dipikirkan itu atau yang diluruskan nih di otak kita itu adalah kita tuh nggak percaya sama vaksin itu. Jadi saking kita tuh banyak menerima buruknya informasi terkait dengan vaksin ini, orang tuh mikir, waduh nih jangan-jangan nih vaksin ini berbahaya, vaksin ini ada masalah microchip lah, ada nanti ini barang yang nggak bagus lah, kayak gitu ya. Kemarin saya sudah lihat beberapa rekan sejawat saya itu sudah melakukan vaksin dan mereka tidak mendapatkan efek samping yang masalah di saat vaksin ya. Kedepannya gimana dok? Ya kalau misalnya cuma bahannya vaksin itu adalah dari kondisinya itu adalah virus yang dilemahkan, ya nggak akan ada problem kedepannya juga ya. Jadi ya baik-baik saja sih saya rasa gitu ya. Saya sih nggak ada rasa takut ya karena udah terbiasa divaksin kan ya kita ya. Dari kecil juga kita udah biasa divaksin ya, dulu kita nggak pernah tanya-tanya. Cuman kalau sekarang ini karena terlalu banyak informasi dari mana-mana nih, informasi dari sini gitu ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah jadi saya ingin menyimpulkan ya, terakhir buat teman-teman yang nanti akan suatu saat juga divaksin, kalau teman-teman masih berobat ya gangguan cemas ya, tidak masalah, teman-teman lakukan pemeriksaan dengan baik, tensinya bagaimana. Kalau semuanya bagus, kondisinya saat itu sehat, ya silakan divaksin. Ya, kalau lagi sedang makan obat dok, pengobatan dokter, nggak apa-apa, pengobatan dokternya terus, vaksin. Kalau saya takut jarum, nah kalau takut jarum perbaiki dulu takut jarumnya, ya. Itu teman-teman harus melakukan pengobatan terapi kepada dokter yang berperan atau punya kepentingan untuk itu. Itu yang paling penting buat diperbaiki. Nah, yang keempat, kalau memang ada masalah yang berkaitan dengan gangguan lambung dan juga gangguan cemas, asal gangguan lambungnya itu hanya gangguan dispepsia fungsional, irritable bowel syndrome, ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya memang ada masalah autoimun atau IBD, mungkin perlu ditanyakan dulu ke dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian atau teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan mantap, luar biasa nanti ke depannya. Jangan takut akan vaksin, mudah-mudahan selalu siap sedia. Mantap, luar biasa teman-teman, semoga selalu berbahagia. Salam sehat jiwa, semoga semua orang berbahagia. Thank you, bye-bye.